กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Video part 6 Paticca Samuppada kemunculan yang dependen Ñanatiloka Mahathera Bhikkhu Bodhi Bhikkhu Thanissaro Sutta Paticca Samuppada Vibhanga Analisis dari kemunculan bersama yang dependen. Judul asli Paticca Samuppada Vibhanga Sutta Analysis of Dependent Co-arising, diterjemahkan dari bahasa Pali oleh Bhikkhu Thanissaro, penerjemah Laura Perdana, editor Andrea Kurniawan, Siddhartha Suryameta. Paticca Samuppada, kemunculan yang dependen. Judul asli Paticca Samuppada, Dependent Origination. Penulis Ñanatiloka Mahathera, penerjemah Jimmy Halim, Leonard Halim, editor Andrea Kurniawan, Siddhartha Suryameta. Artikel kemunculan dependen yang transendental, terjemahan dan eksposisi dari Sutta Upanisa. Judul asli Transcendental Dependent Arising, A Translation and Exposition of the Upanisa Sutta. Penulis Bhikkhu Bodhi. Penerjemah Anne Martani, Hansen Wijaya, Laura Perdana, Laurentius Widianto. Editor Andrea Kurniawan, Siddhartha Suryameta. Sampul dan tata letak Jimmy Halim, Leonard Halim. Tim dana Laura Perdana. Diterbitkan oleh Wijaya Kumara. Hak cipta terjemahan dalam bahasa Indonesia, copyright 2011 Wijaya Kumara. Cetakan pertama November 12. Pada video part ke-6 ini, saya akan melanjutkan artikel yang ketiga, yaitu artikel kemunculan dependen yang transendental, terjemahan dan eksposisi dari Sutta Upanisa. Baiklah, kita mulai. Artikel kemunculan dependen yang transendental, terjemahan dan eksposisi dari Sutta Upanisa oleh Bhikkhu Bodhi. Kata pengantar, sebuah teks formal pendek yang berjudul Sutta Upanisa, khotbah tentang kondisi-kondisi pendukung, tersembunyi di antara ujaran-ujaran terhubung tentang kausalitas di dalam Samyutta Nikaya. Walaupun pada awalnya sutta ini tidak mencolok di antara banyaknya sutta-sutta menarik di koleksi ini, setelah melalui pemeriksaan yang berulang kali, khotbah kecil ini ternyata memiliki kandungan ajaran yang sangat penting. Signifikansi luar biasa dari sutta ini berasal dari penjajaran menarik yang dibuatnya tentang dua buah penerapan kemunculan dependen atau Paticca Samuppada. Prinsip kebergantungan yang terdapat pada jantung doktrin Buddha. Penerapan yang pertama adalah penerapan yang lazim, menjelaskan dengan rinci urutan kausal yang bertanggung jawab atas kemunculan penderitaan samsara. Terlepas dari adanya suatu perubahan kecil, penerapan ini identik dengan rumusan 12 faktor yang berulang kali disebutkan di seluruh kitab suci Pali. Perubahan tersebut, penggantian penderitaan menjadi penuaan dan kematian sebagai faktor terakhir dalam rangkaian itu, menjadi pengarah bagi penerapan kemunculan dependen yang kedua. Penerapan ini yang hanya muncul secara sporadis dalam kitab suci Pali memungkinkan prinsip kebergantungan yang sama untuk menyusun jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Penerapan ini dimulai dengan keyakinan yang muncul dari penderitaan
yang dengan penderitaan tersebut rangkaian yang pertama berakhir dan berlanjut terus sampai pada pengetahuan retrospektif dari pembebasan yang menegaskan hancurnya kekotoran-kekotoran batin yang mengikat. Dengan menghubungkan kedua rangkaian tersebut menjadi sebuah urutan tunggal, sutta ini mengungkap keseluruhan jalur yang dilayari manusia di dunia ini serta langkah-langkahnya di jalan menuju yang melampaui keseluruhan jalur itu. Selain itu, sutta ini juga menunjukkan bahwa kedua dimensi pengalaman manusia ini, yang duniawi dan yang transendental, dimensi-dimensi keterlibatan dunia dan keterlepasan dunia, keduanya diatur oleh sebuah prinsip struktural yang tunggal, yaitu kemunculan dependen. Dengan mengenali cakupan yang lebih luas dari prinsip tersebut, sebuah risalah penjelasan Pali, Neti Pakarana, menyebut penerapan yang kedua sebagai kemunculan dependen yang transendental atau Lokuttara Paticca Samuppada. Walaupun Sutta Upanisa adalah sutta yang luar biasa penting, komentator tradisional tidak memberikan perhatian khusus untuk teks ini yang sepertinya pantas diperolehnya. Alasannya mungkin karena pendekatannya yang ganjil dan sedikitnya jumlah teks terkait yang tersebar di seluruh kitab suci. Sutta ini teralingi oleh banyak sutta lain yang memberikan penyajian yang lebih lazim mengenai doktrin ini. Akan tetapi, apapun penjelasannya, sebuah eksplorasi yang lebih penuh tentang makna dan implikasi sutta ini tetaplah dibutuhkan. Kami telah mencoba untuk memperbaiki kekurangan ini dengan karya berikut yang menawarkan terjemahan dalam bahasa Inggris dari Sutta Upanisa serta sebuah eksposisi mengenai pesannya. Eksposisi ini berangkat untuk mengeksplorasi penerapan kemunculan dependen yang kedua, yang transendental. Mengambil secara bebas bagian-bagian lain dari kitab suci beserta kitab-kitab komentarnya untuk mengisi makna dari penerapan tersebut. Oleh karena penjelasan penuh mengenai sisi duniawi atau sangsara dari kemunculan dependen dapat dengan mudah ditemukan di tempat lain, kami merasa adalah lebih baik untuk membatasi eksposisi kami pada penerapan yang lebih tidak lazim dari prinsip ini. Proyek yang sama telah dilakukan oleh Biksu Sanggarakshita dalam bukunya The Three Jewels, London 1967. Akan tetapi, karena karya tersebut sangat banyak mengambil sumber-sumber dari Mahayana untuk menjelaskan tahapan-tahapan dalam rangkaian tersebut, maka sebuah pendekatan yang menjabarkan rangkaian tersebut sepenuhnya dari sudut pandang tradisi Theravada yang merupakan tempat di mana sutta ini mula-mula ditemukan, tetaplah dibutuhkan. Bhikkhu Bodhi. Catatan untuk rujukan. Rujukan kepada Digha Nikaya dalam kurung D besar N besar dan Majjhima Nikaya dalam kurung M besar N besar merujuk pada nomor sutta. Rujukan kepada Samyutta Nikaya dalam kurung S besar N besar merujuk pada nomor dari bab, diikuti dengan nomor sutta di dalam bab tersebut. Rujukan kepada Anguttara Nikaya dalam kurung A besar N besar merujuk pada nipata atau pembagian numerik, diikuti dengan nomor sutta di dalam nipata tersebut. Sutta Upanisa. Ketika berdiam di Savatthi, yang luhur berkata, "Penghancuran kebusukan-kebusukan para biku adalah bagi seseorang yang mengetahui dan melihat. Saya katakan,
dan bukan untuk seseorang yang tidak mengetahui dan tidak melihat. Dengan mengetahui dan melihat apa terjadinya penghancuran kebusukan-kebusukan. Seperti inilah bentuk materi. Seperti inilah kemunculan dari bentuk materi. Seperti inilah berlalunya bentuk materi. Seperti inilah perasaan, pencerapan, bentukan-bentukan mental, kesadaran. Seperti inilah munculnya kesadaran. Seperti inilah berlalunya kesadaran. Bagi seseorang yang mengetahui dan melihat ini, para biku, penghancuran kebusukan-kebusukan terjadi. Pengetahuan tentang penghancuran sehubungan dengan penghancuran itu memiliki sebuah kondisi pendukung, saya katakan, dan bukan tanpa sebuah kondisi pendukung. Dan apakah kondisi pendukung untuk pengetahuan tentang penghancuran? Pembebasanlah seharusnya jawabannya. Pembebasan, para biku, juga memiliki sebuah kondisi pendukung. Saya katakan, dan bukan tanpa sebuah kondisi pendukung. Dan apakah kondisi pendukung untuk pembebasan? Hilangnya nafsulah seharusnya jawabannya. Hilangnya nafsu, para biku, juga memiliki sebuah kondisi pendukung. Saya katakan, dan bukan tanpa sebuah kondisi pendukung. Dan apakah kondisi pendukung untuk hilangnya nafsu? Ketidaktertarikanlah seharusnya jawabannya. Ketidaktertarikan, para biku, juga memiliki sebuah kondisi pendukung. Saya katakan, dan bukan tanpa sebuah kondisi pendukung. Dan apakah kondisi pendukung untuk ketidaktertarikan? Pengetahuan dan visi tentang hal-hal sebagaimana adanya lah seharusnya jawabannya. Pengetahuan dan visi tentang hal-hal sebagaimana adanya, para biku, juga memiliki sebuah kondisi pendukung. Saya katakan, dan bukan tanpa sebuah kondisi pendukung. Dan apakah kondisi pendukung untuk pengetahuan dan visi tentang hal-hal sebagaimana adanya? Konsentrasilah seharusnya jawabannya. Konsentrasi, para biku, juga memiliki sebuah kondisi pendukung. Saya katakan, dan bukan tanpa sebuah kondisi pendukung. Dan apakah kondisi pendukung untuk konsentrasi? Kebahagiaanlah seharusnya jawabannya. Kebahagiaan, para biku, juga memiliki sebuah kondisi pendukung. Saya katakan, dan bukan tanpa sebuah kondisi pendukung. Dan apakah kondisi pendukung untuk kebahagiaan? Ketenanganlah seharusnya jawabannya. Ketenangan, para biku, juga memiliki sebuah kondisi pendukung. Saya katakan, dan bukan tanpa sebuah kondisi pendukung. Dan apakah kondisi pendukung untuk ketenangan? Kegiuranlah seharusnya jawabannya. Kegiuran, para biku, juga memiliki sebuah kondisi pendukung. Saya katakan,
dan bukan tanpa sebuah kondisi pendukung. Dan apakah kondisi pendukung untuk kegiuran? Kegembiraanlah seharusnya jawabannya. Kegembiraan, para biku, juga memiliki sebuah kondisi pendukung. Saya katakan, dan bukan tanpa sebuah kondisi pendukung. Dan apakah kondisi pendukung untuk kegembiraan? Keyakinanlah seharusnya jawabannya. Keyakinan, para biku, juga memiliki sebuah kondisi pendukung. Saya katakan, dan bukan tanpa sebuah kondisi pendukung. Dan apakah kondisi pendukung untuk keyakinan? Penderitaanlah seharusnya jawabannya. Penderitaan, para biku, juga memiliki sebuah kondisi pendukung. Saya katakan, dan bukan tanpa sebuah kondisi pendukung. Dan apakah kondisi pendukung untuk penderitaan? Kelahiranlah seharusnya jawabannya. Dan apakah kondisi pendukung untuk kelahiran? Eksistensilah seharusnya jawabannya. Apakah kondisi pendukung untuk eksistensi? Kemelekatanlah seharusnya jawabannya. Apakah kondisi pendukung untuk kemelekatan? Nafsu keinginanlah seharusnya jawabannya. Apakah kondisi pendukung untuk nafsu keinginan? Perasaanlah seharusnya jawabannya. Apakah kondisi pendukung untuk perasaan? Kontaklah seharusnya jawabannya. Apakah kondisi pendukung untuk kontak? Landasan indera beruas 6 seharusnya jawabannya. Apakah kondisi pendukung untuk landasan indera beruas 6? Mental materilah seharusnya jawabannya. Apakah kondisi pendukung untuk mental materi? Kesadaranlah seharusnya jawabannya. Apakah kondisi pendukung untuk kesadaran? Bentukan-bentukan kamma lah seharusnya jawabannya. Bentukan-bentukan kamma, para biku, juga memiliki sebuah kondisi pendukung. Saya katakan, dan bukan tanpa sebuah kondisi pendukung. Dan apakah kondisi pendukung untuk bentukan-bentukan kamma? Ketidaktahuanlah seharusnya jawabannya. Demikianlah, para biku. Ketidaktahuan adalah kondisi pendukung untuk bentukan-bentukan kamma. Bentukan-bentukan kamma adalah kondisi pendukung untuk kesadaran. Kesadaran adalah kondisi pendukung untuk mental materi. Mental materi adalah kondisi pendukung untuk landasan indera beruas 6. Landasan indera beruas 6 adalah kondisi pendukung untuk kontak. Kontak adalah kondisi pendukung untuk perasaan. Perasaan adalah kondisi pendukung untuk nafsu keinginan. Nafsu keinginan adalah kondisi pendukung untuk kemelekatan. Kemelekatan adalah kondisi pendukung untuk eksistensi. Eksistensi adalah kondisi pendukung untuk kelahiran. Kelahiran adalah kondisi pendukung untuk penderitaan. Penderitaan adalah kondisi pendukung untuk keyakinan. Keyakinan adalah kondisi pendukung untuk kegembiraan.
Kegembiraan adalah kondisi pendukung untuk kegiuran. Kegiuran adalah kondisi pendukung untuk ketenangan. Ketenangan adalah kondisi pendukung untuk kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kondisi pendukung untuk konsentrasi. Konsentrasi adalah kondisi pendukung untuk pengetahuan dan visi tentang hal-hal sebagaimana adanya. Pengetahuan dan visi tentang hal-hal sebagaimana adanya adalah kondisi pendukung untuk ketidaktertarikan. Ketidaktertarikan adalah kondisi pendukung untuk hilangnya nafsu. Hilangnya nafsu adalah kondisi pendukung untuk pembebasan. Dan pembebasan adalah kondisi pendukung untuk pengetahuan tentang penghancuran. Dalam kurung kebusukan-kebusukan. Para biku, sebagaimana ketika hujan turun dengan lebatnya pada beberapa puncak gunung, airnya mengalir turun mengikuti lereng dan mengisi celah, selokan, dan anak sungai. Yang terisi itu kemudian mengisi danau-danau. Yang terisi itu kemudian mengisi sungai-sungai kecil. Yang terisi itu kemudian mengisi sungai-sungai besar. Dan sungai-sungai besar yang terisi itu kemudian mengisi samudra besar. Dengan cara yang sama, para biku, ketidaktahuan adalah kondisi pendukung untuk bentukan-bentukan kama. Bentukan-bentukan kama adalah kondisi pendukung untuk kesadaran. Kesadaran adalah kondisi pendukung untuk mental materi. Mental materi adalah kondisi pendukung untuk landasan indera beruas 6. Landasan indera beruas 6 adalah kondisi pendukung untuk kontak. Kontak adalah kondisi pendukung untuk perasaan. Perasaan adalah kondisi pendukung untuk nafsu keinginan. Nafsu keinginan adalah kondisi pendukung untuk kemelekatan. Kemelekatan adalah kondisi pendukung untuk eksistensi. Eksistensi adalah kondisi pendukung untuk kelahiran. Kelahiran adalah kondisi pendukung untuk penderitaan. Penderitaan adalah kondisi pendukung untuk keyakinan. Keyakinan adalah kondisi pendukung untuk kegembiraan. Kegembiraan adalah kondisi pendukung untuk kegiuran. Kegiuran adalah kondisi pendukung untuk ketenangan. Ketenangan adalah kondisi pendukung untuk kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kondisi pendukung untuk konsentrasi. Konsentrasi adalah kondisi pendukung untuk pengetahuan dan visi tentang hal-hal sebagaimana adanya. Pengetahuan dan visi tentang hal-hal sebagaimana adanya adalah kondisi pendukung untuk ketidaktertarikan. Ketidaktertarikan adalah kondisi pendukung untuk hilangnya nafsu. Hilangnya nafsu adalah kondisi pendukung untuk pembebasan. Dan pembebasan adalah kondisi pendukung untuk pengetahuan tentang penghancuran. Dalam kurung kebusukan-kebusukan. Kemunculan dependen yang transendental, sebuah eksposisi atas Sutta Upanisa. Kemunculan dependen atau Paticca Samuppada adalah prinsip sentral dari ajaran Buddha yang selain merupakan kandungan objektif dari pandangan terangnya yang membebaskan,
juga merupakan sumber pertunasan bagi jaringan doktrin-doktrin dan disiplin-disiplinnya yang sangat luas. Sebagai bingkai di balik 4 kebenaran mulia, kunci menuju perspektif jalan tengah dan saluran menuju realisasi ketanpadirian, kemunculan dependen ini adalah tema penyatu yang mengalir melewati berbagai macam ungkapan-ungkapan dari ajaran yang mengikat semua itu menjadi satu sebagai rumusan-rumusan yang beraneka-ragaman atas satu visi yang berhubungan. Suta-suta awal menyamakan kemunculan dependen dengan penemuan unik dari pencerahan Buddha. Demikian dalam dan sulit untuk dipahami, sehingga pada awalnya beliau ragu-ragu untuk mengumumkannya kepada dunia. Sebuah eksposisi sederhana tentang prinsip ini mencetuskan kebijaksanaan yang membebaskan di dalam pikiran murid-murid terdepannya. Sementara kecakapan dalam menjelaskan cara kerjanya adalah sebuah kualifikasi seorang pembabar dhamma yang cakap. Demikian krusialnya prinsip ini terhadap pokok dari doktrin Buddha, hingga sebuah pandangan terang ke dalam kemunculan dependen dianggap cukup untuk menghasilkan sebuah pengertian tentang ajaran secara keseluruhan. Mengutip sabda Buddha, ia yang melihat kemunculan dependen, melihat Dhamma. Ia yang melihat Dhamma, melihat kemunculan dependen. Catatan nomor 1. Teks-teks Pali menyajikan kemunculan dependen dalam bentuk ganda. Kemunculan dependen bukan hanya muncul sebagai sebuah pernyataan abstrak tentang hukum universal, tetapi juga sebagai penerapan khusus dari hukum tersebut untuk masalah spesifik yang merupakan fokus perhatian dari doktrin tersebut, yaitu masalah penderitaan. Dalam bentuk abstraknya, prinsip kemunculan dependen setara dengan hukum tentang asal-usul fenomena yang berkondisi. Prinsip ini mengungkapkan keberdampingan yang tidak pernah berubah di antara muncul dan lenyapnya fenomena apapun, serta kemanjuran fungsional dari kondisi-kondisi yang mengawalinya. Pengutaraannya, yang seringkas dan setepat rumusan logika modern manapun, muncul berulang kali di teks-teks kuno sebagai berikut. Ini menjadi, itu ada. Melalui kemunculan ini, itu muncul. Ini tidak menjadi, itu tidak ada. Melalui penghentian ini, itu terhenti. Catatan nomor 2. Ketika diterapkan pada masalah penderitaan, prinsip abstrak tersebut menjadi disederhanakan ke dalam rumusan 12 istilah yang menyingkap hubungan kausal yang bertanggung jawab atas asal mula penderitaan. Rumusan ini dimulai dengan ketidaktahuan akar utama dari rangkaian ini, walaupun bukan sebab yang pertama. Mengondisikan kemunculan dari kehendak-kehendak yang ditentukan secara etis, yang pada gilirannya mengondisikan kemunculan dari kesadaran, dan seterusnya melalui peristiwa-peristiwa penting dari penjadian berkesadaran sampai pada akhir di dalam usia tua dan kematian. Dengan ketidaktahuan sebagai kondisi, bentukan-bentukan kama. Dengan bentukan-bentukan kama sebagai kondisi, kesadaran. Dengan kesadaran sebagai kondisi, mental materi. Dengan mental materi sebagai kondisi, landasan indera beruas 6. Dengan landasan indera beruas 6 sebagai kondisi, kontak. Dengan kontak sebagai kondisi, nafsu keinginan. Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, kemelekatan. Dengan kemelekatan sebagai kondisi,
eksistensi. Dengan eksistensi sebagai kondisi kelahiran. Dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah penuaan dan kematian, kesedihan, ratap tangis, kesakitan, duka, dan keputusasaan. Demikianlah kemunculan dari keseluruhan masa penderitaan ini. Samyutta Nikaya 12 pada setiap bagian. Akibat wajar dari rumusan ini, yang secara konstan menyertainya, mendeskripsikan penghentian penderitaan yang dikondisikan. Rumusan ini menunjukkan bagaimana ketika ketidaktahuan terhenti, maka seluruh kondisi-kondisi yang mengikutinya pun secara berturut-turut terhenti, sampai pada terhentinya keseluruhan masa penderitaan. Saya hentikan video part 6 sampai di sini, atau pembacaan dari artikel ketiga dari buku ini. Namun sebelumnya, saya akan membacakan catatan nomor 1 dan nomor 2 yang terdapat pada video part 6 ini sebagai berikut. Catatan pertama adalah Majjhima Nikaya 28. Catatan nomor 2 adalah Imasming sati idam hoti, imaspada idam upajati, imasming asati idam nahoti, imasa nirodha idam nirujati. Majjhima Nikaya 79, Majjhima Nikaya 115, dan lain-lain. Demikianlah, saya akan melanjutkan pada video part selanjutnya, video part 7, untuk membacakan kelanjutan dari topik ketiga buku ini. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang